semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelum masuk ke sistem pertidaksamaan, kita harus tahu dulu bagaimana bentuk dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pada pertidaksamaan linear dua variabel, kita akan menemukan dua variabel dan tanda-tanda ketaksamaan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan, seperti yang di samping ini. Nah, kita lihat contohnya. Kalau dia persamaan linear dua variabel, bentuknya akan seperti ini. Dan kalau pertidaksamaan linear dua variabel, bentuknya akan seperti ini. Nah, sudah paham bukan bagaimana bentuk dari pertidaksamaan linear dua variabel itu? Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu menentukan grafik dari persamaan garis dengan cara menentukan titik potong persamaan garis tersebut terhadap sumbu X dan titik potong garis terhadap sumbu Y. Dan untuk menggambar garis, ada dua aturan yang harus kita perhatikan. Kalau tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari dan lebih dari, maka garis itu kita gambar dengan garis putus-putus. Dan kalau tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, maka garisnya kita gambar sebagai garis lurus yang utuh atau tidak putus-putus. Langkah yang kedua yaitu mengambil titik uji untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk lebih paham, kita masuk ke contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh soal menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Contohnya adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2x ditambah y lebih dari 6. Dari pertidaksamaan linear dua variabel ini, kita akan melakukan langkah yang pertama, yaitu menggambar grafik dengan cara menentukan titik potong garis tersebut terhadap sumbu X dan titik potong garis tersebut terhadap sumbu Y. Nah, jika persamaan garisnya adalah 2x tambah y sama dengan 6, maka untuk titik potong pada sumbu Y, kita misalkan x-nya sama dengan 0. Sehingga kalau x-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan x sama dengan 0 ke dalam persamaan garis. 2x ditambah y sama dengan 6, itu menjadi 2, kita ganti x yang menjadi 0, dikali 0 tambah y sama dengan 6. Maka y sama dengan 6. Maka kita tuliskan pada tabelnya y itu sama dengan 6. Sehingga kita peroleh titik potong garis tersebut terhadap sumbu y itu sama dengan 0,6. Selanjutnya, untuk titik potong garis terhadap sumbu x, maka kita misalkan y sama dengan 0. Maka 2x ditambah y sama dengan 6, kita substitusikan atau kita gantikan y itu sama dengan 0. Karena tadi y sama dengan 0, maka 2x tambah 0 sama dengan 6. Sehingga kita peroleh 2x itu sama dengan 6. Maka x-nya sama dengan 3. Nah, sehingga titik potong garis tersebut terhadap sumbu X itu sama dengan 3,0. Nah, kalau ini kita gambarkan pada koordinat kartesius, bisa kita lihat di sini. Nah, sehingga gambarnya itu menjadi seperti ini. Kita letakkan titik 0,6 dan titik potong 3,0. Kemudian kita tarik garis dari titik potong 0,6 ke titik potong 3,0. Tapi kita perhatikan dulu aturan dari untuk menggambar garisnya. Nah, kalau tandanya lebih dari dan kurang dari, maka kita gambar garis putus-putus. Dan kalau tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka kita gambarkan dengan garis yang lurus. Nah, pada soal yang ini, tandanya adalah, tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Sehingga garisnya kita gambar dengan garis putus-putus. Maka kita peroleh seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mengambil titik uji untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, boleh saja kalau kita mau mengambil titik uji yang
1,1, 3,1 juga bisa. Untuk lebih memudahkan kamu, kita ambil titik uji 0,0. Selanjutnya, kita substitusikan titik 0,0 ini ke pertidaksamaan garis tersebut. Nah, tadi pertidaksamaan garisnya adalah 2x tambah y lebih dari 6. Maka kita masukkan titik 0,0, berarti x-nya 0, y-nya 0. Sehingga 2 dikali 0 tambah 0 lebih dari 6. Sehingga kita peroleh 0 lebih dari 6. Nah, kalau kita lihat pernyataan ini 0 lebih dari 6. Pernyataan ini bernilai benar atau salah? Iya, salah. Karena 0 itu lebih kecil dari 6, bukan lebih besar dari 6. Jadi pernyataan ini 0 lebih dari 6 itu adalah pernyataan yang salah. Maka daerah yang kita arsir adalah daerah yang bukan titik 0,0. Nah, berarti kalau daerah titik 0,0 adalah di bawah garis dari 2x tambah y sama dengan 6 ini, maka yang kita arsir adalah yang ke atas, garis dari 2x tambah y sama dengan 6. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang berada di atas garis 2x tambah y sama dengan 6. Kamu sudah paham bukan bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel? Selanjutnya kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini adalah suatu sistem pertidaksamaan yang terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana bentuk dari pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalau kita masuk ke sistemnya, berarti sudah terdiri dari beberapa atau dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Sehingga daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini itu adalah irisan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalau seandainya pada soalnya ada 3 pertidaksamaan linear dua variabel, maka irisan dari ketiga garis atau ketiga pertidaksamaan ini yang menjadi daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ini. Nah, untuk lebih paham, kita langsung masuk ke contoh menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, contoh soalnya adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut ini, yaitu 2x ditambah 7y kurang dari sama dengan 14. Pertidaksamaan yang kedua yaitu 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15. Pertidaksamaan yang ketiga, x lebih besar dari 0. Kemudian pertidaksamaan yang berikutnya adalah y lebih besar dari 0. Nah, ini kita selesaikan. Pada pertidaksamaan yang pertama, yaitu pertidaksamaan 2x ditambah 7y kurang dari sama dengan 14. Nah, jadi persamaan garisnya bisa kita buat menjadi 2x ditambah 7y sama dengan 14. Kita ambil titik potongnya, kita misalkan x sama dengan 0. Kita misalkan x sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan garis. 2x tambah 7y sama dengan 14. Maka kita substitusikan 0-nya, x sama dengan 0. Maka 2 dikali 0 tambah 7y sama dengan 14. Sehingga 7y sama dengan 14, y sama dengan 2. Jadi titik potongnya adalah 0,2. Nah, selanjutnya kita misalkan y sama dengan 0. Sehingga 2x tambah 7y sama dengan 14 itu menjadi 2x tambah 7 dikali 0 sama dengan 14. Sehingga 2x sama dengan 14. Maka x-nya kita peroleh sama dengan 7. Sehingga titik potongnya adalah 7,0. Kalau kita gambar pada koordinat kartesius, untuk satu buah pertidaksamaan ini, kita ambil titik 0,2, kemudian titik 7,0. Kemudian kita tarik garis dari 0,2 ke titik 7,0.
Karena tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, berarti garisnya kita gambar secara utuh atau garis lurus. Maka dia seperti ini. Nah, kemudian kita ambil titik ujinya 0,0. Nah, ini kita substitusikan ke pertidaksamaan linear dua variabel yang pertama, yaitu 2x ditambah 7y kurang dari sama dengan 14. Nah, kita masukkan 2 dikali 0 tambah 7 dikali 0 kurang dari sama dengan 14. Maka 0 kurang dari sama dengan 14. Nah, pernyataan ini bernilai benar. Maka daerah yang kita arsir yaitu daerah yang berada di bawah, karena titik 0,0 berada pada di bawah garis, maka daerah yang kita arsir adalah di bawah garis. Nah, karena ini adalah sistem dari pertidaksamaan, maka nanti akan ada beberapa garis atau beberapa irisan dari pertidaksamaan. Jadi untuk memudahkan kamu, kita menggarisnya berlawanan gitu. Jadi kalau kita arsir yang harusnya tadi ke bawah, maka ini kita arsir ke atas garis, sehingga nanti daerah himpunan penyelesaiannya yang tidak terkena arsiran begitu. Nah, jadi ini kita arsir ke daerah yang di atas garis. Nah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang di bawah garis. Nah, selanjutnya kita ambil pertidaksamaan yang kedua, yaitu pertidaksamaan 5x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15. Nah, kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan 5x tambah 3y sama dengan 15, sehingga 5 dikali 0 tambah 3 dikali y sama dengan 15, sehingga 3y sama dengan 15, y sama dengan 5. Nah, sehingga titik potongnya kita peroleh 0,5. Selanjutnya, kita misalkan y sama dengan 0, maka 5x tambah 3y sama dengan 15. Maka 5x sama dengan 3 dikali 0 sama dengan 15. Nah, 5x sama dengan 15. Maka x kita peroleh sama dengan 3. Sehingga titik potongnya adalah 3,0. Maka dari titik 0,5 dan titik 3,0 kita tarik garis dan kita lihat tanda dari pertidaksamaannya. Tanda dari pertidaksamaannya adalah tanda kurang dari sama dengan. Maka garisnya kita gambar sebagai garis yang utuh, tidak putus-putus. Maka kita peroleh seperti ini. Selanjutnya kita mengambil titik uji. Kita ambil titik 0,0. Kalau kita masukkan 0,0 ke pertidaksamaan 5x tambah 3y kurang dari 15, maka kita peroleh 5 dikali 0 tambah 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 15. Maka 0 itu kurang dari sama dengan 15. Nah, pernyataan ini bernilai benar atau salah? Iya, pernyataan ini bernilai benar. Maka seharusnya kita garis atau kita arsir ke bawah garis, ya kan? Tapi untuk memudahkan tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kita arsir yang bukan daerahnya. Jadi yang bukan daerah yang kita arsir, sehingga nanti yang tidak terarsir sama sekali itulah yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Maka kita arsir ke atas garis dari 5x tambah 3y sama dengan 15. Nah, pertidaksamaan yang ketiga yaitu x lebih besar dari sama dengan 0. Berarti daerah yang ada di sebelah kanan sumbu y. Nah, karena x-nya adalah x yang positif, ya kan? Nah, sehingga kita arsir yang bukan daerahnya. Maka yang kita arsir adalah daerah yang di sebelah kiri sumbu y, begitu. Nah, kita arsir daerah yang di sebelah kiri sumbu y. Oke, nah selanjutnya pertidaksamaan yang keempat yaitu y lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau y lebih besar sama dengan 0, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang di atas garis sumbu x, ya kan? Karena daerah yang positif itu adalah daerah yang di atas garis sumbu x. Nah, kalau yang di bawah adalah daerah yang negatif atau yang kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi lagi-lagi yang kita arsir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Yang harusnya daerah penyelesaian adalah yang di atas, maka yang kita arsir yang di bawah. Maka kita perolehlah daerahnya adalah yang ini. Nah, sudah paham bukan? Kalau belum paham, kamu bisa putar ulang kembali videonya. Oke, sampai di sini materi kita pada video kali ini. Untuk materi berikutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.
kasih.